Peti mati ibu akan diturunkan ke dalam kuburan, tetapi putranya menggunakan sekop untuk membuka tutupnya. Namun semua anak lainnya berdiri di sana, tidak ada yang menghentikannya. Adik bungsu ini juga membantunya. Setelah tutup peti dibuka, sang anak membuka cadar ibunya. Aduh. Ibu ah. Wanita tua yang terbaring di peti mati ini tiba-tiba bernafas, membuat semua orang di sini ketakutan. Ternyata ketika dia melihat anak-anaknya bersiap untuk menguburkannya, dia berbalik dan melihat suaminya berdiri di kejauhan. Dia merasa sangat marah. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang pria berdiri di belakangnya memberitahunya bahwa waktunya telah tiba dan akan membawanya pergi. Tetapi wanita tua ini baru saja mendapatkan kembali kebebasannya. Setelah dia melihat suaminya, dia tidak ingin pergi seperti ini. Pria ini dengan marah memanggil nama lengkapnya, Kim Bokja. Dia buru-buru memberitahunya bahwa dia telah menemukan orang yang salah dan namanya adalah Gil Bokja. Nama belakang saya bukan Kim, tapi nama belakang saya adalah Gil. Ketika pria ini mendengarnya, dia segera membuka buku catatan dan membaca ulang tahunnya. Ketika dia mendengarnya, dia menjadi lebih terkejut. Dia berkata bahwa ibu Gil lahir pada bulan Juni, tetapi ini adalah bulan Juni tahun Kabisat. Begitu saja, dia bilang pria itu tidak profesional dan masuk ke dalam peti mati. Putri bungsu berdiri paling dekat dengan peti mati. Ketika dia sedang berduka untuk ibunya, dia tiba-tiba mendengar suara dari dalam peti mati. Dia memberitahu semua orang di peti mati bahwa ada suara. Semua orang menganggap gadis ini terlalu terseduh, sehingga semangatnya tidak lagi waras. Tapi putri bungsu ini dengan tegas meminta mereka untuk membuka tutup peti mati. Lihat, semua kakak laki-laki mencoba menghentikannya. Dia tidak punya pilihan selain meminta suaminya untuk melakukannya. Suaminya mendekatkan telinganya untuk mendengar, memang ada suara. Dia segera mengambil sekop dan membuka tutup peti mati. Suami wanita tua itu berdiri di kejauhan untuk mengamati. Saat tutup peti mati dibuka, orang menemukan bahwa Gil masih hidup. Segera membawanya ke rumah sakit. Jadi Kang Ho hampir berkonflik dengan dokter. Orang seperti itu masih hidup, namun mereka telah menyatakan dia mati. Dokter juga bingung karena saat itu Gil benar-benar sudah tidak bernafas lagi. Apalagi keadaan ini bukan tidak pernah terjadi, namun sangat jarang. Putra sulung Sun Ho dan menantunya berusaha keras membujuk Kang Ho agar tidak terjadi konflik. Kang Ho merasa takut karena ibunya hampir terkubur hidup-hidup. Sun Ho merasa beruntung ibunya masih hidup, itu sudah baik. Apa sih yang baik? Aku benar-benar mengira ibunya telah meninggal. Kang Ho memikirkannya, dan pikir itu juga masuk akal. Dia tiba-tiba teringat tidak tahu kemana Pak Huan pergi. Saat ini, Pak Huan sedang duduk di depan peti mati itu minum sendiri. Dia bergumam bahwa Gil memang orang yang licik. Sekarang dia bahkan bisa memecahkan peti mati untuk keluar. Di tengah malam, Gil terbangun dan berjalan terlatih-tatih ke rumah Pak Huan. Pak Huan bisa tidur nyenyak ketika saya hampir mati. Nyonya Gil diam-diam duduk dan merenung. Segera, Pak Huan bangun dan melihat Nyonya Gil dan terkejut. Mengapa begitu terkejut? Pertama kali melihat saya, kan? Pakaian apa itu? Kamu hantu kan? Nyonya Gil dengan tenang mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya kepada Pak Huan. Dia mengkritiknya karena tidak memiliki hati nurani. Dia tidak dirawat di rumah sakit karena penyakit ringan. Tetapi Aladah yang bangkit dari peti mati. Tetapi Pak Huan tidak ke rumah sakit mengunjunginya. Atau bertanya padanya. Pak Huan tanpa keberatan, langsung mengambil selembar kertas yang diletakkan wanita tua itu di atas meja. Nyonya Gil melihat bahwa dia telah selesai membaca, tetapi tidak mengatakan apa-apa, jadi dia mengulangi sekali lagi syarat untuk datang ke sini untuk membantunya. Pertama, kamar Nyonya Gil harus dikunci untuk mencegah Pak Huan masuk. Kedua, dari jam 10 sampai pukul 14 setelah bekerja, Bu Gil akan memperlakukan Pak Huan sebagai tidak terlihat. Pak Huan juga harus berpura-pura tidak mengenalnya. Ketiga, gaji harus dibayar 3 bulan di muka, setengahnya gaji harus diberikan kepadanya, dia menganggap bonus. Keempat, selain bonus, saya juga harus membayar tunjangan tambahannya. Uang itu dianggap uang pensiun karena dia harus tinggal bersama Pak Huan selama 50 tahun. Bu Gil baru saja selesai mengatakan, Pak Huan dengan marah membuang buku.
Bugil bahkan tidak keberatan membuang buku di sampingnya juga. Pada saat yang sama mengingatkan Pak Huan tanpa dia akan sangat menyedihkan. Karena semua anak menganggap dia menyebalkan, dia tidak akan keberatannya. Pak Huan mengatakan dia hanya perlu ada putrinya Sunjo. Bugil segera mengangkat kertas bersyarat dan memberitahunya bahwa ini ditulis oleh Sunjo secara pribadi. Pak Huan langsung kehilangan kesabaran, meminta Bugil untuk menghapus syarat keempat. Karena ketika menikah Bugil tidak memiliki mahar atau apapun. Tuan Huan berpikir bahwa dia telah membayar akomodasinya selama 50 tahun terakhir, itu sudah cukup. Bugil benar-benar tidak menyerah. Pak Huan hampir bangkit dan mengambil tindakan. Baiklah, kau tunggulah. Pak Huan langsung menendang Bugil keluar rumah. Sebelum pergi, Bugil menyuruhnya tinggal di sini sendirian. Mungkin suatu hari dia akan mati kelaparan. Bugil baru saja keluar dan melihat kedua menantunya yang baru saja masuk ke dalam rumah. Kedua menantu perempuan itu sangat bingung mengapa Bugil tidak pulang tapi lari ke rumah Pak Huan. Bugil sayang anak-anaknya dan ingin pindah ke tempat neraka ini. Tapi itu saja, sekarang biarkan Pak Huan berteriak pada dirinya sendiri dengan 4 dinding. Setelah mengatakan itu, Bugil segera duduk. Pak Huan keluar dari kamar langsung ke dapur dan mengeluarkan seember air. Dia menuangkan air ke Bugil untuk melampiaskan amarahnya, dan menyuruhnya untuk jangan datang ke rumahnya lagi. Bugil dengan belak-belakan menyatakan bahwa jika dia memasuki rumah ini lagi, dia bukan lagi manusia. Putri bungsu juga mengetahui bahwa Pak Huan pelit dan menolak syarat Bugil. Langsung berkata dengannya, ibu tidak pernah membelanjakan uang sembarangan. Dia sangat senang ketika membuka buku tabungan. Ibu suka mangkok yang cantik, suka bunga, tapi karena Pak Huan tidak pernah membelinya sesuai keinginannya, tapi dia juga tidak membelinya sendiri. Apa yang menyedihkan menghabiskan uang untuk istri seperti itu? Pak Huan bilang itu menyebalkan karena Bugil selalu menyebut uang. Putri bungsunya memberitahu Pak Huan bahwa yang dibutuhkan ibunya bukanlah uang Pak Huan tetapi pengakuannya. Putri bungsu menyarankan Pak Huan telah menyakiti Bugil selama 50 tahun. Sekarang saatnya untuk mengakuinya. Adi, mengapa dia meminta uang? Ayah. Putri bungsu tidak menyangka ayahnya lebih mencintai uang daripada istrinya. Sebelum pergi, dia berkata bahwa jika dia tidak membawa Bugil kembali, dia akan memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Pak Huan marah karena untuk membuktikan bahwa tanpa Bugil, dia tidak akan mati kelaparan, jadi dia membuat makan besar di malam hari. Namun, di tengah malam dia mulai merasakan sesak dada dan tidak bisa tidur. Pak Huan mencoba merangkak keluar pintu. Begitu saya menyalakan lampu, pinggang dia bermasalah. Aduh, pinggangku. Astaga, perutku, pinggangku. Aduh, astaga sial. Pak Huan sakit dadanya sakit perutnya sakit dia merangkak setiap langkah di depan telepon mencoba memanggil putranya untuk menyelamatkannya. Tetapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Sunjo sedang marah jadi tidak mau menjawab panggilannya. Dia mematikan telepon dan tidur nyenyak. Akhirnya, tidak mungkin Pak Huan hanya bisa menggeliat ke telepon meja untuk menelepon wanita tua itu, Bugil. Awalnya Bugil tidak mau menjawab, tapi telepon terus berdering tanpa henti. Ketika dia hendak alo dan mengutuknya, tapi tiba-tiba Pak Huan mengatakan dia hampir mati. Selamatkan aku. Ketika dia berlari ke rumah Pak Huan, dia langsung melihatnya terbaring di atas meja tidak sadarkan diri. Bugil mengira dia sudah mati, siapa sangka Pak Huan tiba-tiba berbicara dan mengkritik Bugil setelan kura-kura. Menyebabkan Nyonya Gil kaget dan jatuh ke belakang. Waduh, mendengar suaranya seperti ini, butuh waktu lama untuk mati. Bugil berlari ke dapur dan melihat sisa makanan di atas meja dan tahu bahwa Tuan Huan sudah kenyang dan kembung. Dia menumbuk merica menjadi bubuk dan memberi makan Pak Huan. Lalu Bugil membungkus ibu jari Pak Huan dengan seutas benang. Lalu menusukkan jarum untuk mengeluarkan darah beracun. Oh, sakit. Saat darah hitam keluar, Pak Huan akhirnya merasa lebih baik. Bugil merawatnya sepanjang malam. Larut malam ketika dia bangun dan menemukan bahwa Bugil belum pergi, jadi dia menutupinya dengan selimut. Menemukan bahwa pinggangnya jauh lebih baik. Pak Huan tiba-tiba merasa membesarkan begitu banyak anak, tidak berhasil sama sekali. Memikirkan pepatah bahwa 10 anak tidak sebaik 1 istri yang jahat.
Kali ini Pak Huan sepenuhnya memahaminya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia sekarang adalah seorang miliarder. Karena dari seorang teman Pak Huan, kedua putranya secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia memiliki gunung senilai 500 juta di kampung halamannya. Jadi, apakah itu semua milik ayah saya? 500 juta? Waduh! Putranya tidak bisa tidak mengagumi Pak Huan karena menyembunyikannya dengan sangat baik. Keesokan harinya Sun Ho dan Kang Ho memberitahu istrinya tentang ini. 500 juta. Sebelumnya, dua pengantin sangat malas memasak untuk Pak Huan, tapi tiba-tiba menjadi rajin. Di pagi hari saat perut Pak Huan kembung, menantu kedua dengan cepat membawakan makanan untuk menyanjungnya. Dia baru saja meletakkan makanan ketika kakak ipar tertua juga datang dan membawakan makanan. Jika bukan karena kebahagiaan yang tiba-tiba, Pak Huan tidak akan mengalami perut kembung dan hampir mati malam itu. Pak Huan memanggil Sun Ho datang dan mengatakan mereka hampir harus melakukan pemakaman untuknya. Menantu perempuan tertua mengambil kesempatan ini untuk mengatakan bahwa dia ingin menyambut Pak Huan ke rumahnya untuk tinggal. Tujuannya adalah amu Pak Huan membelanjakan uang untuk putranya belajar di luar negeri. Begitu dia menyelesaikan bilangnya, Pak Huan dan putra sulungnya langsung terkejut. Pak Huan bertanya bukankah sebelumnya menantu perempuan tertua tidak mau dengan ayah mertua. Apakah itu karena dia ingin dia membelikan rumah untuknya? Ayah, mengapa ayah mengatakan kata-kata yang menyakitkan seperti itu? Menantu perempuan tertua mengatakan bahwa sejak Bugil meninggal, dia hidup kembali seperti sebuah keajaiban. Membuatnya sadar bahwa dia harus memanfaatkan saat orang tuanya masih hidup. Untuk merawat mereka dengan baik. Dia hanya ingin Pak Huan tinggal bersamanya untuk waktu yang lama. Pak Huan menoleh untuk bertanya kepada putra sulungnya apakah dia berpikiran sama sebagai istrinya. Sun Ho belum siap, jadi dia bimbang. Pak Huan melihat kedua anak ini belum bernegosiasi satu sama lain jadi dia merasa curiga. Ayah, mengapa ayah selalu skeptis? Mengapa ayah? Menantu perempuan tertua yang sedih sehingga berlari keluar. Hampir membuat Pak Huan mempercayainya. Hampir membuat Pak Huan mempercayainya. Setelah pulang rumah, anak sulung bertanya istrinya, tadi dia bilang mau menyambut Pak Huan untuk hidup bersama. Apakah Anda akan menyesal nanti? Siapa tahu, Pak Huan memang akan pindah ke sini.